Ya itu dia, ini adalah line up dari Indonesia yang pasti ini hampir sama seperti match pertama melawan Korea Selatan ya Bung Adiani ya. Ketika Ahmad Habibi juga bisa menjadi tembok terakhir yang sangat luar biasa pada saat itu. Dan ini substitution dari Indonesia. Tapi harus hati-hati karena Brian Hicks sudah mempunyai satu kartu kuning. Karena ini pemain yang benar-benar Nguyen Dung, kapten dari Vietnam, dan line up yang akan ditampilkan oleh Diego Gistosi, pelatih asal Argentina untuk Vietnam. Nguyen Mandung, kemudian Nguyen Tin Pat, ada Din Chong Pian, dan Pham Van Tu, penjaga gawang mereka. Dan para pemain pengganti yang siap tampil, tentunya akan ada kejutan-kejutan juga yang ditawarkan, terutama oleh paketan kedua Vietnam. Yap, betul sekali. Kita juga tahu bahwa di persaingan perempat final kali ini, dan pemirsa, kick-off persaingan babak pertama sudah berlangsung. Indonesia dengan jersey dark green. Ini jersey ketiga yang baru dirilis dan dikenakan di saat yang tepat. Laga istimewa di perempat final. M. Iqbal coba melaju kali ini. Ada sebuah dorongan tadi yang cukup ekstrim. Ya, ada kesempatan berikutnya yang gagal dieksekusi oleh Phu Ngoc An. Beruntung bagi Indonesia. Upaya yang dilepas dari seorang Muhammad Habibi yang cukup sempurna melakukan double save yang cukup krusial di depan gawang. Dan tadi saya melihat kenapa tidak ada foul ya di sana, apa kurang teliti sang wasit, tapi memang tadi cukup cepat pergerakan bola dari depan Habibi sendiri, Adiani. Kick in dari Ngan Yahua. Lagi berbahaya, upaya first time, Habibi tidak mampu mengamankan situasi dengan tepat tadi. Serangan balik coba dikembangkan Indonesia, Saud yang dituju mampu dipatahkan tadi. Melepas challenge-challenge yang mungkin menurut dia masih dalam koridor duel di futsal. Wendy Briani! Dan mengejutkan tadi, dari kick in Ardiansyah Nur dengan sepakan terukur. Wendy Briani memberikan keunggulan. Start gemilang di hadapan publik pecinta futsal Indonesia yang mengisi penuh tribun Indonesia Raya. Ini dia, Indonesia Arena bergemuruh menyambut gol dari M. Iqbal lagi mendapatkan gangguan dari Ngoc Lin. Firman Ardiansyah, tendangan jarak jauh berbahaya dari Firman, tidak nyamping di sisi kanan dari gawang yang masih sangat panjang Bayu di babak pertama. Yap, masih 9 menit ya, karena karakteristik dari Vietnam sendiri juga sudah cukup berubah. Agresivitasnya juga sudah mulai naik. Kembali satu kesempatan, tendangan yang begitu berbahaya dari Phu Ngoc An. Dan tadi, tapi masih mampu dihadang oleh Habib. Sangat baik dari seorang Habibi ya. Jangan lupa kita memiliki karakteristik yang cukup sama Vietnam juga Indonesia ya. Balik peluang bagi Dahai. Yahoo, bola berbahaya tadi, menciptakan kemelut di area sentral dari gawang Indonesia. Bal sangat tenang. Baik sekali kerjasama tiga pemain Indonesia. Jelas. Late challenge tadi. Foul jelas. Sudah mulai memanfaatkan. Biasanya Firman kalau di dua pilihannya semakin kacau dia. Mainnya keren banget nanti lihat. Baik sekali. Chow Duan Phat, lagi kesempatan didapat oleh Tran Tai Hui. Ya, momen pressing-pressing itu. Ada Baik peluang. sekali, mampu dicuri bola Ardiansyah Nur. Peluang kali bagi Indonesia. Rio Pangestu, Saki Saud. Rio Pangestu, Ardiansyah Nur yang semakin membuat nyaman keunggulan. Saki Saud berikan kepada Pangestu, diselesaikan oleh Ardiansyah Nur. Kombinasi tiga pemain yang begitu. Kualitas dari build up goal yang baru saja kita saksikan. Inilah vintage futsal Indonesia. Main kompak dan begitu luar biasa ya para pemain Indonesia. Narrow dalam defending ini mempersulit space, tapi kali ini terbebas peluang bagi Vietnam. Tendangan yang dilepaskan masih melambung dari sasaran tadi. Phu Ngoc An, kesempatan Vietnam untuk bisa memangkas keunggulan Indonesia. Ya, kita lihat ya, itu adalah kecerdasan cari celah M. Iqbal. Sekali lagi. Ngoc An kali ini coba untuk melewati hadangan dari M. Iqbal. Begitu sulit M. Iqbal, tapi ada sebuah pelanggaran. Ya, foul count dari tim Indonesia sudah mencapai limitnya. Yap, betul. 3 menit. Oh, sedikit tersandung. Duan Phat kali ini. Vietnam coba terus untuk bisa mencetak peluang. Upaya reverse pass terbaca tadi. Intercept sangat baik dari Rio Pangestu. Wow, bukan sebuah pelanggaran. Laga berlanjut. Tendangan yang dilepaskan. Masih menyamping tadi. Ini adalah keunggulan kita memiliki kiper sekelas Muhammad Habibi ya. Bagaimana di Reza Gunawan untuk bisa mengancam. Ada screen dari Dewa Rizky tadi. Yogi
Sayang bola sudah melewati garis sisi lapangan tadi ketika coba dimanfaatkan oleh Samuel Eko. Hitungan detik tersisa jelang berakhirnya persaingan di babak pertama. Masih ada kesempatan terakhir bagi Vietnam untuk mengancam gawang Habibie jarak jauh. Tersisa 1 detik pastinya bola akan dialirkan ke atas tinggi. Ini dilempar ke atas, ujungnya ke GBK mungkin atau gimana nih? Akhir dari persaingan di babak pertama yang begitu luar biasa untuk penampilan Indonesia. Start kilat begitu positif, langsung tancap gas mereka. Permainan luar biasa dengan build up yang begitu mempesona, membuat Ardiansyah Nur. Yang ada selanjutnya, Adi, ada 1 teguran tampaknya untuk Firman. Pemain yang sangat agresif. Bisa dilewati dan peluang pembuka bisa dicetak lagi dari kesempatan yang didapat tadi oleh Duong Ngoc Linh dari sudut yang cukup sulit bisa melepaskan eksekusi. Israr Megantara mampu dihentikan laju Israr oleh Giahung. Ada 1 momen tadi bagaimana Israr sedikit telat untuk bisa melakukan one-on-one, dan itu sekali lagi ada catatan penting ya, catatan khusus untuk para pemain. Ini dia M. Iqbal. Ini peluang yang begitu oleh M. Iqbal kembali dari set up yang memang terus pressure agar tidak dirasa para pemain dan justru membalikannya kepada Vietnam. Pre-match diadakan justru tekanan akan dirasa oleh Vietnam karena mereka sudah pernah mencapai partai semifinal bahkan ya. Betul. Bertemu dengan Iran memang dan dihancurkan 1-13, tapi tetap saja ada prestasi yang lebih unggul dan harapan dari Hector Situs seperti terjadi karena Vietnam tampil dari tribun dengan penonton yang luar biasa ini, tapi juga belum bisa dimanfaatkan lagi pressing ketat. Giahung tadi kembali Ngoc Linh. Melihat pergerakan Reza Gunawan hanya melirik ke sebelah kanan. Kembali Yogi. Itu bisa mencuri bola. Regun kali ini coba melaju digagalkan. Serangan balik kali ini, tendangan berbahaya yang disajikan oleh Nguyen Dahai. Kedua mampu untuk bisa menyambut bola yang disajikan sangat menggiurkan oleh Chow Duan Phat, dan finishingnya itu apik tadi. Mampu untuk memangkas keunggulan Indonesia. Satu kesempatan yang kali ini tak dilewatkan oleh Dahai yang di babak pertama punya 4 kesempatan. Terpangkas keunggulan Indonesia 1-2. Jap, lagi-lagi yang seperti saya katakan, bagaimana Vietnam juga memiliki 1 kotak 4 yang tepat yang benar-benar sulit terdeteksi dan juga membuat para defense kita juga cukup tidak nyaman ya. Tadi kita lihat tidak ada cover to cover tadi, cukup sedikit telat. Ada 1 peluang Yogi. Rizky kepada Yogi Saputra. Dari flank kiri kali ini ancaman coba dikembangkan Indonesia. Yogi masih melaju, Samuel Eko terbebas. Reza Gunawan, peluang yang gagal untuk bisa dimanfaatkan. Terbuka tadi Regun. Ada 1 miskom besar tadi dari Vietnam yang bisa dimanfaatkan oleh Yogi kepada Samuel Eko, dan lihat pergerakan dari seorang Reza Gunawan ya. Tapi memang finishing ini dia Habibie. Maka Habibie sangat cerdik dengan gerak tipu. Reza Gunawan tidak lewatkan untuk kembali merestore keunggulan 2 gol pasukan Garuda di Indonesia Arena. Ya, dibayar tuntas oleh seorang Reza. Uang yang didapat sebelumnya memang gagal dieksekusi, tapi tentunya Reza Gunawan punya determinasi. Dan ketika Indonesia sudah mulai sedikit goyang dan sudah menunggu di sana Iqbal, Israr dan juga Rizky Xavier. Pamfantu melebar, Samuel Eko coba mengganggu, ada kesempatan tendangan berbahaya. Habibie mampu melakukan save. Ya, tadi mencegah tendangan yang begitu mengancam dari Duan Phat. Berkelas dari seorang Muhammad Habibie ya. Melihat bagaimana shooting yang sangat luar biasa juga para pemain Vietnam. Ini dia, tidak boleh diambil sekali, dan juga melihat positioning dan jarak passing. Hati-hati, harus ada timing yang tepat untuk bisa melakukan press, apalagi dengan kondisi seperti ini. Ya, Pamfantu kembali. Mendung sang kapten tidak bisa melewati gangguan para pegawai Indonesia. Kembali Firman. Terus dicermati dengan baik oleh tim asuhan Hector Suto. Ya, karena memang set piece yang dimiliki Vietnam untuk bisa melakukan power play sudah diantisipasi, dan kita memiliki para pemain yang di depan memiliki kaki yang cukup panjang untuk bisa mengantisipasi jalur passing demi passing ya Adi ya. Dari Opang Ngestu dan juga Ancan depan serta Dewa Rizky untuk bisa melakukan 1-2-1 atau diamond. Nah ini dia. Coba tidak ada pilihan. Dengan extra pass juga terhadang dengan menjalankan power play. Kembali level dari komitmen dan penampilan pasukan Garuda begitu mengesankan di laga ini. Energi level yang terus terjaga dan intensitas dari penampilan yang begitu konsisten
sangat apik perhatian dari Indonesia. Kembali coba mencari kesempatan sang kapten Mandung. Pintar sekali tadi kita melihat bagaimana Dewa Rizky menutup jalur passing. Hati-hati. Terhadap kali ini Nguyen Dahai. Masih Nguyen Dahai cross bola diganggu Iqbal. Fall tampaknya kembali mereset. Ayo 5 menit. Tumin Kuang sang penjaga gawang terbang bagi Vietnam. Coba mencari kesempatan untuk terlibat dalam build up kali ini. Sang kapten Mandung lagi diganggu oleh M. Iqbal. Kapten ke kapten tampaknya ya. Bagaimana? Oh, hati-hati. Coba mencari celah di garis mendekat ke byline. M. Iqbal coba membuang bola, terhadang tadi dengan gangguan dari Min Kuang. Lepas menyambarkan bola. Kembali, one on one, Dewa Rizky. Rio Pangestu akan menjadi trigger pertama di depan untuk bisa melakukan shooting ataupun defense dengan intensitas yang cukup tinggi. Karena ini harus ada satu ledakan offense yang cukup berarti dan momennya tuh harus pas, Adi. Chow Duan Fat. Ada space yang tercetak dan bola masuk tadi. Gagal untuk bisa dihalau oleh Habibie. Dan lagi terpangkas keunggulan Indonesia 2-3. Vietnam coba bangkit di laga perempat final kali ini. Ya, Peluang Vietnam kembali terbuka. Memanfaatkan power play. Brace mampu dicetak. Pemain kita juga cukup enjoy, Wendy Bryan. Oh, luar biasa Wendy Bryan. Ada gangguan tadi. Jelas fall dan melahirkan satu kartu tampaknya. Ya, full knock on, melakukan obstruksi, menjatuhkan Brian Ik kartu. Karena memang Bryan yang sangat licin. Minta digantikan terlebih dahulu. Kembali mereset ke belakang Muhammad Habibie. Apa yang terjadi kita melihat. Masih menunggu. Yang masih nantikan keputusan dari official Hector Suto. Sempat bertanya tadi, keunggulan 1 gol harus bisa dijaga, akan lebih baik kalau ada gol tambahan untuk Indonesia di penghujung persaingan. Kita nantikan kali ini. Rio Pangestu, Habibie. Jauh ke depan, tadi Habibie tidak ada pilihan. Tersisa 30 detik tampaknya. Amfantu berikan kepada Mandung, digagalkan tadi oleh Rio Pangestu. Ada kontak antara Salty South dengan Nguyen Dahai. Hati-hati. Konsentrasi penuh, 30 detik. Ayo Indonesia bisa. Yang ditunggu-tunggu sekarang adalah peran pemain ke-6 atau supporter ya, untuk bisa mengganggu konsentrasi para pemain Vietnam. Lalu sebuah tekanan dari Vietnam di penghujung persaingan. Defense harus dengan baik ini menghalau M. Iqbal, luar biasa tadi. Gagal lagi kesempatan Vietnam untuk bisa menyamakan kedudukan. Drama terus tersaji di Indonesia Arena. Jauh ke depan. Oh, hati-hati. Intercept ini menjadi peluang penutupkan bagi Vietnam. Tipis tadi. Habibie memantau pergerakan bola dan melenceng tadi effort dari Dia Hope. Jauh ke atas Habibie meminta para pemain yang lain untuk bisa serving bola ketika mendapatkan bola, dan 2-3 detik akan terbuang ketika bola mengalirkan di atas. Itu kalau bisa nyangkut lah. Ini dia Muhammad Habibie jauh ke atas. 5 detik. Tersisa 2 detik tampaknya. Finish. Ya, berakhir sudah perjuangan luar biasa dari pasukan asuhan Hector Suto. Indonesia Arena bergemuruh menyambut pahlawan-pahlawan mereka. Pasukan Garuda Indonesia melaju ke partai semifinal